Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Ningsi dari Pendidikan Matematika Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang limit fungsi trigonometri, yang mana pada limit fungsi trigonometri ini memuat fungsi trigonometri sebagai fungsi yang dikenai operasi limit, yaitu fungsi-fungsi yang mengandung atau memuat perbandingan trigonometri seperti sinus, kosinus, kotangen, kosekan, sekan, dan juga kotangen. Oke, lalu bagaimana cara kita mencari nilai fungsi trigonometri? Perlu diingat, jika kita memiliki limit dari suatu fungsi, yaitu limit fx yang mana x mendekati a sama dengan fa. Nih, maka nilai limit tersebut dapat kita cari dengan cara mensubstitusikan nilai x-nya dari fungsi tersebut dengan pendekatan x-nya, yaitu a. Sehingga nilai x-nya untuk limit x tersebut tinggal kita ganti menjadi a. Nah, untuk fungsi trigonometri juga sama, yaitu kita menggunakan cara seperti ini. Contoh, limit sin x mana x mendekati a itu sama dengan sin a, yang mana dengan cara substitusi kita bisa mengganti nilai x-nya dengan a. Oke, di sini saya akan memberikan salah satu contoh menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan metode substitusi. Misalnya limit sin 2x yang mana x mendekati pi per 4. Nah, kita gunakan cara substitusi, yaitu mengganti nilai x-nya dengan nilai pendekatan x mendekati pi per 4. Jadi kita ganti aja x-nya jadi sin 2x, x-nya tadi kita ganti jadi pi per 4. Nah, dari sin 2 kali pi per 4 ini dapat kita sederhanakan, ini 2, ini 4, kita bisa coret ini jadi 1, ini jadi 2, jadi sisa sin pi per 2. Oke, ingat juga bahwa nilai dari pi itu sama dengan 180 derajat. Jadi jika sin pi per 2 itu sama dengan sin 180 per 2. Nah, sin 180 per 2 itu sama dengan sin 90 derajat. Nah, perlu kita ingat juga bahwa sin 90 derajat itu ialah 1. Untuk mengetahui nilai sin 90 derajat ini dapat teman-teman lihat pada tabel sudut istimewa. Jika kita menemukan bentuk tak tentu pada saat kita menghitung nilai limit suatu fungsi trigonometri, kita mengenal beberapa macam bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0, ada juga tak hingga per tak hingga, ada juga tak hingga dikurang tak hingga. Nah, yang perlu diingat di sini yaitu jika kalian menemukan hasilnya dalam bentuk seperti ini, maka ini bukanlah nilai limitnya, sehingga tidak bisa kalian gunakan sebagai jawaban akhir dalam penyelesaian kalian atau perhitungan kalian. Lalu bagaimana cara menghitung nilai limit yang sebenarnya? Nah, di sini kita membutuhkan strategi khusus. Ada beberapa macam yang bisa kita lakukan untuk mencari nilai limitnya. Di antaranya yaitu dengan cara menyederhanakan bentuk limitnya, yaitu dengan sifat identitas trigonometri, atau bisa juga menggunakan metode pemfaktoran. Selain itu juga kita bisa menggunakan limit fungsi trigonometri. Selanjutnya kita masuk cara menyederhanakan limit fungsi trigonometri. Contoh nih, tentukan nilai dari limit cos kuadrat x per 1 dikurang sin x yang mana x mendekati pi per 2. Nah, dengan cara substitusi kita dapat mengganti nilai x-nya dengan pi per 2, sehingga diperoleh cos 2 dikali cos kuadrat pi per 2 per 1 dikurang sin pi per 2. Oke, jadi cos kuadrat pi per 2 bagi 2 adalah 90.
Oke, 1 dikurang sin pi per 2, 1 dikurang sin 90. Kita ketahui bahwa cos dari 90 derajat itu sama dengan 0. Jadi 0 kuadrat per 1 dikurang sin 90. Sin 90 itu kan 1. Jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi 0 per 0. Inilah yang namanya bentuk tak tentu. Nah, setelah kita memperoleh bentuk tak tentu ini, maka kita harus ubah dulu bentuk fungsinya untuk mencari nilai fungsi yang sebenarnya. Oke, kita ingat kembali bentuk-bentuk identitas trigonometri. Salah satunya yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, karena pada contoh kita mempunyai bentuk cos kuadrat X, jadi kita perhatikan nih bentuk identitas trigonometrinya. Di sini kan ada cos kuadrat A. Di sini kita dapat ubah menjadi cos kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Sehingga dapat kita peroleh, tinggal kita ganti ini jadi limit. Ini kan kita dapat ubah menjadi bentuknya seperti ini. Jadi 1 dikurang sin kuadrat A per 1, ini tetap ya, sin X. Nah, selain itu perlu juga kita ingat bentuk dari identitas trigonometri yang lainnya, seperti A kuadrat dikurang B kuadrat, itu kan sama dengan A tambah B, A kurang B. Nah, karena bentuknya ini sama dengan bentuk identitas trigonometri, jadi kita tinggal ganti saja. Jadi limit ini 1 dikurang sin kuadrat A dapat kita ubah menjadi 1 ditambah sin, oh ini X ya, sorry, sin X 1 dikurang sin X per, ini tetap 1 dikurang sin X. Nah, dari operasi ini kita lihat ada bentuk yang sama, yaitu 1 dikurang sin X, dan di bawahnya juga 1 dikurang sin X. Nah, karena sama dapat kita coret. Jadi sisa 1 ditambah sin X. Nah, kita kembali menggunakan cara substitusi, yaitu kita ganti nilai X nya dengan pi. Jadi kita peroleh 1 ditambah sin 180 per 2 sama dengan 1 ditambah sin 180 per 2 itu kan tadi 90, sin 90 derajat. Jadi sin 90 derajat itu kan tadi 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi diperolehlah nilai dari cos kuadrat X per 1 dikurang sin X, yang mana X mendekati pi per 2 adalah 2. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.